Kabar perseteruan panas yang terjadi antara Dodi Sudrajat dengan Faisal terus bergulir. Dan ketika Dodi Sudrajat menyambangi kediaman Haji Faisal untuk menjemput Gala bermain tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Haji Faisal, mendapatkan banyak sorotan. Salah satunya adalah dari Emma Waroka yang begitu geram dengan sikap dari Dodi Sudrajat yang dikatakannya tidak memiliki etika. Bagi Emma Waroka, apa yang diinginkan oleh Dodi Sudrajat terkesan memaksakan kehendaknya kepada seorang balita seperti Gala. Maka seperti inilah kegeraman Emma Waroka terhadap Dodi Sudrajat. Walaupun ke rumah ibu saya sekalipun, saya pasti ngomong. Kulo nuwun se, minimal nanya, "Mah, lagi ada di rumah nggak ya? Fani mau dateng." Itu tata krama basic loh. Basic. Saya ngomong sampai ngegas banget sumpah. Lah ini kalau memang mau punya niat baik, mau pergi jalan-jalan keluarga, nggak ada yang menyalahkan itu. Tapi cara datangnya Pak, cara berkunjung di situ, kok ya bisa mengenyampingkan tata krama kita sebagai orang timur? Sama ini seperti kasusnya yang kemarin itu datang, si host itu, yang tiba-tiba udah kameranya nyala datang ke rumahnya Pak Faisal. Gak punya tata krama, gak punya sopan santun, hanya demi konten dia mau ngonten. Habis nayangin si keluarga kakek satunya, tahu-tahu jeblus datang masuk-masuk ke rumahnya Pak Faisal. Memang rumah Pak Faisal tuh nggak ada pagernya, langsung aja ada pintu ngablak, juga nggak dikunci, orangnya friendly semua, orangnya ramah. Tapi ngejeblus masuk orang-orang kayak begini nih yang membahayakan. Sangat berbahaya sekali. Tolong di-share ya live-nya Mamski ini ya. Ini jeritan hati Mamski, seorang ibu-ibu, seorang wanita Indonesia ini, mewakili sekian juta netizen ini, saya berkata di sini. Gak punya tata krama. Saya mau ke tempat orang tua saya aja, telepon dulu, nanya dulu, kulo nuwun dulu. Iya, mau alasannya apapun, gak bisa sembarangan kayak begitu. Apalagi ya ini ya, menyangkut dari psikologisnya anak batita di bawah 3 tahun loh. Apa gak jerep, bakalan histeris kalau dikelilingin orang banyak yang energinya dia nggak pernah dapet, nggak pernah tahu, energi asing. Tahu nggak pengacaranya istri si kakek satunya tuh, dengerin gue ya lu ya. Mamski itu ketemu Gala beberapa kali, tapi Mamski melihat posisi Gala, kondisi Gala, happy nggak ya kalau gue deketin? Itu aja gue mikir loh. Kalian semua bikin heboh pagi-pagi. Kita semua ini udah pengen move on, udah gak pengen lagi drama-drama bodoh konyol kayak gini. Gila, gimana gak kabur dulu? Sesetres ini loh penanganan kalian, tidak punya sama sekali tata krama dan etika sedikit pun. Istighfar, istighfar, ya Allah, astagfirullahalazim. Kesel gue sumpah. Kalau datang mau ngajak jalan-jalan cuman suami istri, terus ada satunya lagi ponakan anaknya ya, berarti tantenya udah teleponan kan enak loh. Tadi juga Mamski sudah mendengar ucapan dan statementnya Pak Haji Faisal. Kalau sudah ada putusan pengadilan, bahkan Pak Haji Faisal yang bakalan telepon mempersilahkan datang untuk bertemu. Gak ada yang mau menghalang-halangi sama sekali. Terus si satunya, si Toa, disuruh bilang, "Wih lihat tuh, gak dikasih izin, jahat." Ini gak ada jahat, Pak Haji Faisal is the best, baik. Gua tahu, gua saksi hidup. Gak ada jahat sama sekali. Belum pernah Pak Haji Faisal bilang biadab, itu gak pernah. Belum pernah Faisal menghina atau memfitnah anaknya siapapun. Tidak ada sama sekali.
Pak Faisal hanya melakukan tugasnya sebagai seorang bapak dan kepala keluarga dan sebagai kakek. Itu Dede Gala aja udah nggak pernah Mamski itu ketemu Gala itu pas sebelum ke Bali, terus pas kemarin ketemu lagi. Cuma nggak ketemu 2 minggu. Itu aja Dede Gala ngeliat aku aja gini, ngeliatin aku tuh kayak gitu. Sampai aku tuh mikir-mikir mau ngedeketin, takutnya dia nangis, namanya anak bayi kan. Ini datang serombongan sirkus, nongol semua, masuk rumah, petantang petenteng. Kok bisa-bisanya sih di negara ini ada orang bersikap seperti itu? Kok bisa sih? Ini sudah sangat meresahkan, sangat mengganggu psikologis dari keluarga Dede Gala di situ. Kalian tahu kalau itu di Amerika, sampai masuk, melangkahkan kaki masuk ke lahan orang, rumah orang, halal buat nembak di sana, karena sudah dianggap sebagai ancaman itu. Cara yang tidak baik sama sekali, tidak terpuji dan tidak bisa dicontoh oleh kita semua orang Indonesia yang melihat secara langsung. Ya, betul-betul keterlaluan. Saya yang nomor 1 dan teman-teman saya yang lainnya, Kim, Meta, Marisa, Ica, semuanya yang membela dan tahu betul sifat Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi, bahwa mereka itu adalah 2 orang yang memang bisa kita jadikan panutan. Saya sendiri juga kaget tadi dia datang. Pertama sekali kemarin kan ada janji, ada yang mau ditanyakan lewat tahun saya kan. Saya tepati janji saya jam 9 tadi kan mau kesini kan. Begitu saya nyampe tadi jam setengah 9, tahunya ada Pak Dodi datang dengan beberapa buah mobil. Tadi saya juga kurang perhatikan ya. Terus saya kaget. Nah, kok nggak konfirmasi dulu? Itu masalahnya. Makanya terjadi ya tadi agak panas sedikit, tapi nggak ada masalah lah. Ya, perlulah dibesar-besarkan. Saya berharap hanya kalau seandainya dia mau kesini saya harus konfirmasi. Nggak ada masalah. Berarti memang tidak ada telepon atau apa gitu? Nggak ada, mendadak aja kan, mendadak aja. Mungkin sedikit surprise, bisa dibilang surprise gitu kali Pak. Kan baru ketemu lagi nih kan. Kalau surprise itu kalau ulang tahun sih mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau surprise begitu kan lain lagi. Kaget berarti ya. Tapi sempat di dalam tadi Pak Dodi sempat nggak ketemu sama Gala, nemuin walaupun tidur gitu, melihat? Enggak. Dia tadi di dalam enggak. Soalnya si Gala masih tidur. Nah rencananya memang seperti apa dari pihak Pak Faisal sendiri, Pak Haji membuka diri? Oke, tadi sempat bilang akan memberikan waktu itu next kapanpun nanti. Tapi tidak dadakan. Ya. Seperti apa Pak? Iya, bagi saya sih kalau seandainya dia konfirmasi terlebih dahulu dengan tidak datang rombongan seperti yang tadi, bagi saya tidak ada masalah. Karena setahu saya kan dia hanya yang kakeknya kan Pak Dodi, terus istrinya, terus si Manyang kan, itulah yang keluarganya itu. Keluarga inti lah ya. Keluarga inti lah ya. Kalau dia mau datang, agar jangan terganggu pertumbuhan si Gala, jangan kaget ya. Nah, ya kalau dia datang konfirmasi ke saya, tidak ada masalah. Tapi kalau datang seperti yang tadi, tentu saya bikin kaget ya. Pak ingin mempercepat nggak sih setelah ini tuh sepertinya pengen selesai kayak dulu lagi gitu, sekeluarga lagi, komunikasi kapanpun Pak Dodi mau kesini, kapanpun Pak Faisal mau bersilaturahmi dengan pihak sana. Ya, kalau ingin mempercepat menyelesaikan permasalahan ini. Itu mau saya. Tadi saya sudah sempat ngomong sama Pak Dodi tadi kan. Udahlah kita selesaikan ini. Saya salam ngomong. Saya paksakan salam tadi sama dia. Kan gitu ya. Kita selesaikan permasalahan ini. Udahlah. Untuk apa kita berlarut-larut? Itu yang akan rugi nanti kan cucu. Nah, jadi saya maunya ada solusi. Jangan hanya datang ke sini lihat Gala, bukan itu intinya. Intinya kalau persoalan yang persoalan ini diselesaikan. Kalau persoalan sudah selesai, itu tidak ada apa lagi, tidak ada masalah. Ya baru clear gitu maksudnya. Tadi sempat ada perbincangan di sini bahwa kalau ya karena ada orang lain, nggak boleh ada orang lain atau segala macam gitu. Pak Faisal. Iya, saya akan membuka pintu selama ini kan udah saya sampaikan kepada wartawan. Kalau Pak Dodi mau kesini sama keluarga, tidak ada masalah. Artinya sama keluarga inti lah ya. Tapi jangan banyak-banyak. Ya, bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau seperti ini kejadiannya harusnya konfirmasi dulu. Nah, selanjutnya juga begitu. Kalau dia konfirmasi Pak Haji,
saya mau ke situ melihat itu tidak ada masalah. Pastilah tentu semuanya itu nanti kalau seandainya keluar dari rumah itu tuh harus berbicara dulu, saya sampaikan dulu dengan pihak pengacara saya, sekolah dulu saya mungkin karena soalnya sekarang kan sedang berada di tangan Pak Haji, apa ini artinya damai atau jenguk gala aja Pak Dwi? Jenguk gala aja sebetulnya, jenguk gala aja. Berarti belum bisa diartikan damai ya Pak Haji? Ya kalau damai saya harus cari solusi. Tapi mudah-mudahan sepulang dari sini tumbuh suatu inisiatif. Tadi saya berharap besar sama pengacaranya. Sepertinya saya jangkauan hati sama hati tadi sama saya dengan pengacaranya sepertinya ada nyambung. Ada chemistry. Ada chemistry antara saya dengan pengacaranya. Mudah-mudahan pengacaranya ini tumbuh suatu niat baik. Nah, walaupun saya baru sekali ini ketemu sama dia, sepertinya kami sudah ada kontak batin ya. Mudah-mudahan dia bisa berbuat sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut. Rencananya sendiri Pak Haji dengan adanya niat tiba-tiba datang ini adalah mungkin salah satu jalan nanti kalian bisa berkomunikasi lagi dengan baik gitu. Intinya rencananya ada nggak dari Pak Haji membuka diri, ayo kita ketemu lagi? Saya membuka terus saya. Kalau saya sih kapan saja. Artinya ada masalah. Saya dulu kan udah saya bilang kalau Pak Dodi datang ke saya, ke toko saya mau ngomong empat mata di toko saya. Buka pintu. Tapi pertemuan tadi mediasi nggak sih? Silaturahmi. Tadi kan mendadak. Saya juga kaget dia datang tadi kan, kaget saya kan kita lihat saya pakai tadi, untung saya balik belajar itu di situ. Kalau enggak mungkin saya pucat tadi. Oke, Bang Sandi ada yang mau disampaikan mungkin Bang Sandi? Mas Kris Langsung ke sini dihubungin sama Pak Haji Faisal, kaget atau gimana? Karena kita kan nggak 24 jam, meskipun kuasa hukum beliau. Oke. Tapi Pak Haji niat dari Pak Haji sendiri, ayo selesain bareng-bareng, duduk bareng-bareng. Itu dari awal. Ini kan cucu-cucu berdua. Saya juga ngaku ini cucu dia. Tapi capek nggak sih? Pegal lagi. Pegal. Pak Haji, ada syarat nggak sih Pak Haji ketika datang lagi nih pihak Pak Dodi datang lagi ke sini, Pak Dodi mungkin tadi kan sudah diinformasikan bahwa kalau mau ke sini komunikasi dulu, telepon dulu. Itu yang dimau dari Pak Haji kan. Nah, nanti seandainya seperti itu terjadi, Pak Haji ada syarat nggak? Ya syaratnya tentu iyalah kalau nggak ada bagaimana ya, mungkin saya pergi atau umpamanya ya ikutlah maksudnya. Ada yang menemani. Ada yang mendampingi. Kalau nggak ada ya makanya kita cari waktunya, kita sempat nggak? Sempat kita ya. Kan segala ini persoalannya kan kalau dia berada di lingkung orang lain yang asing, dia akan rewel dan itu akan mengganggu secara psikologis. Ya psikologinya mengganggu. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyerahkan walaupun itu orang dekatnya. Kalau dia nggak kenal, kita nggak bisa serta-merta menyerahkan. Harus kita kenal nggak dia, mau nggak dia. Kalau soal itu mungkin menunggu keputusan pengadilan. Menunggu keputusan. Jadi pengadilan sebenarnya waktunya kan nggak begitu lama ya. Katakanlah 3 atau 4 bulan lagi ya. Itu perkiraan saya. Bagaimana nanti? Mudah-mudahan di dalam 3-4 bulan ini kepala itu sama-sama dingin dan ada keputusan, ada solusi terbaik. Dan kemudian kami akan tentu kepada siapa perwalian, kemudian tentu mengasuh secara berdua. Paling 3 bulan 4 bulan. Jadi saya berharap juga adalah kesabaran di antara kami. Iya, benar. Di lain kisah, jika Emma Waroka tunjukkan rasa emosionalnya terhadap Dodi Sudrajat, maka kisah inspiratif dan mendapatkan tuaian pujian datang dari Luna Maya yang telah melakukan proses pembekuan sel telur. Hal ini dikarenakan Luna Maya tetap memiliki harapan untuk memiliki anak dan menjadi seorang ibu. Mengetahui hal tersebut, tak pelak Luna Maya banjir pujian dan doa dari netizen. Kan itu normal aja sih, aku pikir bahwa itu tindakan preventif. Itu seperti kayak sedia payung sebelum hujan aja gitu. Jadi aku tahu sebagai seorang perempuan, ya kita semua tahu lah bahwa memang perempuan itu diciptakan memang ada masa menstruasinya karena kita bereproduksi kan. Terus ada juga masa dimana kita one day akan menopause gitu. Dan aku pikir ini ya suatu tindakan persiapan aja supaya kalau misalkan telur aku masih muda walaupun akunya udah bertambah usia gitu aja sih. Sejak lama ya? Udah lama banget pengennya, udah lama aku sempet ke Singapura tapi di Singapura nggak bisa. Aku udah berapa tahun, 5 tahun yang lalu ke Singapura nggak bisa
Terus aku ke Malaysia bisa. Terus aku tunda ke Malaysia itu 2 tahun. Karena di Malaysia tuh bisa, dan aku harusnya pergi 2017 ya, pergi 2018 cancel, enggak 2017 tuh Singapura, 2018 tuh harusnya ke Malaysia, udah deh 2019 karena sibuk kerja 2019, sibuk lagi nih, udah deh 2020. Nah pas 2020 harusnya April itu aku berangkat ke Korea, karena kata temenku di Korea aja, aku kenal dokter ya, oke kita mau ke Korea. April, kok laga-laganya April 2020 nggak mungkin berangkat nih, pandemi. Ya udah akhirnya gagal lagi. Dan akhirnya aku tanya-tanya, Jakarta ternyata ada udah lama. Jadi aku pikir ya udah Jakarta aja. Support dari dokter-dokter yang keinginan bakal mengasih kayak gini apa? Kenapa? Support dari dokter-dokter sebelumnya. Dia support dokter sih sebenarnya mereka sangat mengencourage untuk perempuan-perempuan yang ingin memiliki pilihan untuk belum memiliki anak ya pastinya, tapi kan nggak mungkin terlalu dipromokan gitu, karena kan itu sebenarnya hak pasien juga gitu. Tapi mereka senang aja bahwa ya namanya teknologi, namanya ada satu solusi buat perempuan-perempuan yang seperti aku yang ingin menunda atau ingin mungkin ini juga misalkan alasan kesehatan ya, sebentar, alasan kesehatan misalkan let's say ada yang secara kesehatannya nggak baik gitu loh, kan ada namanya ya, perempuan tuh kan ada area itunya yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, kayak misalkan cancer cervix atau misalkan kandungan atau apapun yang berhubungan dengan perempuan, terus kita pengen keep itu, kita pengen menyimpan pas masa lagi bagus-bagusnya, apalagi kalau misalkan kita kena radiasi kemo itu kan rusakin semua gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu opsi pilihan juga. Sejak kapan sih Kak dalam arti kepikiran itu daya 4 tahun yang lalu sayang. Karena bener nggak menguras laksananya harga ratusan juta nih? Enggak, itu enggak benar. Itu juga salah satu biar kesehatan juga yang kami. Oh iya, sebenarnya lebih buat kesehatan juga sih, karena kan ya namanya orang tambah usia kan pasti tambah Terlaksananya kapan sih kalau mungkin tepatnya terlaksananya kapan? Ada deh, nontonnya di YouTube channel aku. Baik, thank you. Ya, pengertiannya. Jadi kalau disebut dengan freezing oosit, jadi oosit itu ada sel telur, freezing itu pembekuan. Jadi pembekuan sel telur itu adalah suatu upaya untuk menyimpan sel telur, ya. Kenapa perlu disimpan? Karena pada seorang wanita itu ada usia reproduktif, di mana kualitas dan kuantitas sel telur itu memang paling baik di usia-usia reproduktif. Itu idealnya antara usia 20 sampai 38 lah ya. Jadi boleh sekitar itu kita anggap kualitas sel telur masih bagus. Nah, untuk beberapa wanita yang memang belum siap untuk hamil, jadi ini ada beberapa indikasi untuk dibekukan sel telur. Pertama adalah wanita yang memang punya masalah dengan sel telur. Misalnya wanita dengan penyakit kanker ya, dia ada pengobatan kanker, di mana dengan pengobatan kanker itu kualitas sel telurnya akan terganggu, sehingga sebelum dimulai terapi kankernya itu atau kemoterapinya biasanya dia dibekukan dulu sel telurnya ya. Jadi dengan nanti ada proses khusus distimulasi sel telurnya, kemudian dipanen, kemudian disimpan dibekukan gitu, untuk nanti kalau sewaktu-waktu diperlukan ya untuk mendapatkan keturunan itu bisa dibuahi dengan sel sperma. Ya, satu dengan pengobatan kanker, kemudian yang berikutnya adalah pasien dengan yang memang belum punya, artinya masih mau menyimpan untuk di kemudian hari begitu ya. Jadi artinya belum menikah, dia tapi usianya sudah lanjut, dia takut sel telurnya kemudian kualitas menurun. Nah, kemudian dia bisa menyimpan sel telur tersebut ya sampai nanti kapan dia perlukan gitu ya. Jadi sel telur itu disimpan di usia yang masih produktif atau yang masih bagus. Sedangkan wanitanya mungkin akan terus bertambah usianya. Jadi dengan bertambahnya usia, kualitas dan kuantitas sel telur tentunya akan berkurang atau menurun gitu. Nggak ada batasan ya, jadi nggak ada batasan. Tapi memang sebenarnya kalau disimpan dalam kondisi sel telur itu tidak terlalu bagus, tidak terlalu stabil dibanding kalau disimpan dalam kondisi dalam bentuk embrio. Jadi kalau embrio itu artinya sudah dibuahi dengan sel sperma. Jadi sel telur yang ditampung atau dikeluarkan, kemudian dikawinkan dengan sperma, kemudian dia menjadi embrio. Nah, itu yang biasanya akan lebih stabil untuk disimpan atau di freezing, dibekukan. Tapi kalau dalam bentuk oosit itu memang
tidak begitu bagus, tapi masih bisa disimpan dan tidak ada batasan memang ya. Jadi nanti biasanya akan di-maintain, di-follow up gitu setahun sekali untuk kualitas sel telurnya, karena disimpan dalam tangki khusus ya. Tangki itu suhunya minus 196 derajat Celcius ya, jadi dia memang bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Jadi mengandung nitrogen dingin, nitrogen cair gitu. Sebenarnya metodenya sudah ada di banyak negara ya di dunia, karena itu satu metode yang sudah cukup lama. Jadi sama seperti kalau kita menyimpan sel sperma, menyimpan sel telur ya. Jadi ada beberapa indikasi atau ada beberapa keperluan atau kepentingan di mana sperma perlu disimpan, di mana sel telur perlu disimpan ya. Jadi itu sebenarnya di beberapa negara atau di banyak negara sudah melakukan itu. Untuk biayanya tergantung dari masing-masing tempat di mana dia menyimpannya begitu ya. Jadi biasanya sih tinggal ada yang mahal adalah memang biaya waktu menstimulasi sel telur ya, artinya dia dirangsang dengan obat-obat stimulasi ovulasi, kemudian setelah itu dipanen, istilahnya di ovum pick up, diambil sel telurnya, kemudian setelah itu sel telurnya dibekukan begitu, disimpan. Nah, waktu penyimpanan itu dia tinggal di-maintain aja begitu ya dengan nitrogen cair tadi sampai nanti kapan waktu diperlukan tinggal dicairkan, kemudian nanti diproses atau dikawinkan dengan sperma begitu. Jadi itu obat-obatannya tergantung memang kebutuhan tiap wanita, tiap usia itu tentunya berbeda. Jadi semakin usianya semakin lanjut, biasanya kebutuhan obat-obatannya semakin banyak ya, dan harapannya sel telurnya lebih banyak lagi ya. Kemudian penyimpanannya atau ovum pick up dan segala macam itu biayanya sih masih terjangkau lah saya rasa, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan farmasi ya, obat-obatan itu sekarang sudah semakin banyak pilihan dan harganya akan semakin ekonomis gitu. Ya, sebenarnya intinya tahapannya sebenarnya pembekuannya sih tidak terlalu kompleks ya begitu. Jadi yang tahapan yang memang panjang adalah tahapan mulai menstimulasi sel telurnya sebelum dia dibekukan ya. Jadi sel telur itu didapatkan dari telur yang matang atau telur yang siap ovulasi. Jadi biasanya kita picu dimulai hari kedua atau hari ketiga mens dengan obat stimulasi ya, khusus nanti diberikan biasanya obatnya obat suntik, kemudian disuntikkan sampai kita dapatkan dengan pemantauan USG ukuran sel telur yang siap untuk dipanen. Ya, setelah didapatkan sel telur yang siap untuk dipanen, kemudian dilakukan tindakan ovum pick up. Tindakan ovum pick up ini memang dengan tindakan pembiusan, ya, jadi dia perlu persiapan, kemudian dengan pembiusan dengan jarum khusus dimasukkan lewat vagina, jadi tidak ada buka-buka perut, ya, jadi hanya lewat vagina saja. Kemudian nanti diambil sel telurnya, kemudian dimasukkan dalam cawan khusus, ya, cawan khusus. Kemudian di situ dilakukanlah proses freezing tadi, ya. Jadi ada medium-mediumnya khusus di freezing atau dibekukan. Ya, setelah itu nanti dikasih label, dikode diberi identitas, kemudian disimpan dalam tabung nitrogen cair tadi, ya. Dan setelah itu nanti tinggal di-maintain, ya, dijaga supaya suhunya tetap terjaga, kemudian nitrogennya tetap dalam jumlah yang tetap stabil begitu, dan nanti sampai kapan diperlukan. Jadi selama disimpan tidak ada hal-hal lain yang dilakukan sampai nanti memang diperlukan untuk dicairkan kembali sel telurnya begitu.